Anak-anak Sekolah Alam Kampung Waego, apa kabar? Cerdas, luar biasa. Di rumah kita bangun pagi. Setelah itu kita langsung pergi mandi. Setelah mandi kita gosok gigi. Setelah gosok gigi kita pergi ke sekolah. Jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bergembira, tepuk tangan, celupkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. 6 hari banting tulang, 1, 2, 3. 6 hari banting tulang, kuat bekerja, tapi besok hari Minggu dilepaskan lelah. Sekolah Alam Kampung Waego, hari ini kami mau kenal itu ciptaan Tuhan. Allah, Tuhan, Dia menciptakan itu ada ciptaan yang begitu luar biasa. Pertama, Allah Dia mau ciptakan itu apa ini? Pohon. Tumbuh-tumbuhan. Allah Dia ciptakan. Kedua, Allah Dia ciptakan bintang. Bintang di mana? Di langit. Ada juga kan di mana? Ya, bulan dan bintang keluar pada waktu malam. Sedangkan ini apa? Matahari. Matahari pada waktu siang. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita menyanyi dulu. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Ya. Kalau begitu, Tuhan ciptakan hari ada berapa? Tujuh. Ya. Tuhan ciptakan hari ada 7. Sekarang Tuhan ciptakan manusia apa saja? Dari kepala, telinga, mata, hidung, mulut, pipi, tangan, kaki. Iya. Kalau seperti begitu, Tuhan ciptakan kita itu istimewa kah tidak? Istimewa. Karena itu, kalau Tuhan ciptakan kita istimewa, berarti kita petugas harus apa? Menjaga kita punya tubuh, menjaga alam di sekitar kita. Dari ada burung di mana? Udara. Kalau ikan di mana? Di air. Ya, di laut. Kalau ular di mana? Di darat. Ada juga di air. Iya. Seperti itu, kita sudah mengenal hari ciptaan Tuhan. Dari semuanya kita akan mengenal itu apa yang Tuhan ciptakan di luar seperti tadi. Ada tumbuh-tumbuhan, iya, tanaman dan lain-lain. Di sini kita belajar mengenal alam di sekitar kita itu. Yang tadi kita sama-sama tahu bahwa sampah yang kita gunakan kita harus buang. Iya, harus buang ke tempat sampah.
Tapi ada sampah-sampah yang kita bisa gunakan. Sampah itu bisa jadi uang, kita bisa jual. Buktinya ini plastik. Plastik ini kalau orang tua belanja di pasar, ya barang-barang diisi di dalam kantong plastik. Nah, sampai di rumah kita bisa menyimpan, mungkin batang sayur kita buang jadi pupuk. Kita simpan di pinggir sampai busuk akan menjadi pupuk untuk kita kasih pupuk di tanaman. Dan plastik seperti ini kita tidak bisa buang karena dia tidak akan hancur. Nah, kita gunakan plastik ini untuk buat bunga. Nah, ini bunga. Bunga ini dari plastik. Jadi habis kita belanja plastik ini kita tidak buang, cuci bersih dan kita buat jadi bunga. Bunga ini kita bisa jual. Nah, kemudian ini pot bunga. Pot bunga ini dari botol aqua. Pot bunga ini kita buat dari botol aqua sehingga kami tidak beli pot lagi. Kita bisa pajang bunga langsung kita jual. Dan kawat yang ada di dalam ini dari sisa pakai di bangunan. Ini kawat bendrat yang waktu kami ambil di gereja. Setelah pembangunan gereja, kawat bendrat ini bagaimana kita bisa lilit menjadi tangkai untuk kita taruh stok bunga. Iya. Kemudian yang berikut ini botol aqua. Daripada kita dengan orang tua ke pasar menagih pesawat, kita bisa buat sendiri dari botol aqua. Ini jadi pesawat. Dan kegiatan ini yang bisa kita lakukan di PAUD selama ini sebelum ada penelitian ini, dan kegiatan memang kami sudah lakukan. Dan puji Tuhan Pak Pangki Susim bisa memilih kami sekolah ini untuk membantu memberikan data kepada beliau menunjang kegiatan penelitian ini. Dan ini adalah bahan daur ulang yang bisa kami kelola. Dan tempat tisu ini terbuat dari stik es yang telah kita pakai bersama hari ini. Dan anak-anak ini kami akan berusaha untuk melakukan kegiatan ini tidak terlepas dari anak-anak usia dini, tapi anak SD sampai SMP pun akan kami upayakan melatih anak-anak dengan kerajinan tangan untuk mendaur ulang sampah yang bisa kita gunakan menjadi hasil ekonomi dalam keluarga. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya tambahkan pada kesempatan ini. Dan kita akan lanjut pada sesi berikut untuk kita mengenal alam di sekitar kita. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua, terutama ya bunda-bunda, kemudian anak-anak dan juga orang tua yang berkenan hadir pada kesempatan ini untuk kita melakukan proses belajar mengajar pada model sekolah alam anak usia dini di Kampung Waigo, Distrik Wayer atau di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Untuk itu perlu saya dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu serta anak-anak yang saya kasihi, banyak orang-orang atau masyarakat dan kita semua bertanya-tanya bahwa maksud dan tujuan dari sekolah alam itu apa. Jadi banyak orang tahu bahwa ya kita pada umumnya di Indonesia, tapi di Papua dan Sorong Selatan orang mengenal bahwa ada sebutan-sebutan istilah sekolah-sekolah atau lembaga sekolah yang ada di Indonesia, baik dari tingkat bawah sampai di tingkat atas perguruan tinggi. Untuk itu yang di usia dini ini kan ada yang disebut dengan TK PAUD, tapi dan juga kali ini melalui kegiatan di Klat Pin 3 yang saya
ambil untuk sebagai proyek aksi perubahan, yaitu dengan judul adalah model sekolah alam anak usia dini di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Oleh sebab itu saya melakukan kegiatan proyek aksi perubahan dalam tahapan-tahapan sudah jalan, yaitu mulai dari proses teori dan tahapan untuk kami melakukan kegiatan studi lapangan, yaitu pembentukan tim, dan sekarang kita sudah masuk pada tahapan berikut adalah pembangunan pondok sekolah alam, dan sekarang kita masuk di tahapan yang berikutnya adalah proses belajar mengajar. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para bunda, orang tua yang hadir pada kesempatan ini, maksud dan tujuan sekolah alam itu adalah tujuan untuk membelajarkan anak-anak ini melalui alam, yaitu anak-anak ini kita kasih belajar sehingga mereka dengan usia anak-anak atau usia dini ini mereka bisa mandiri, mereka bisa kita belajar kepemimpinan, kita bisa belajar untuk kecintaan ya terhadap lingkungan dan di sekitar anak-anak dan kita ini berada. Jadi itu dia punya maksud tujuan itu. Dan pada ada dua proses pembelajaran, yaitu di dalam gedung di ruang pondok alam ini, dan juga yang tadi Bapak sampaikan bahwa kegiatan di luar gedung atau di lingkungan. Ya, nanti kita proses belajar ini selesai, para bunda berdua tetap untuk membawa anak-anak ini juga untuk belajar di luar, yaitu untuk mengenal alam adalah untuk mengenal tanaman, mengenal tumbuhan, ya, bagaimana mencintai untuk bercocok tanam, yaitu menanam dan memelihara, ya, menyiram. Jadi sehingga anak-anak itu dari terbawa dari usia dini ini bisa dibimbing, dibina dengan baik, sehingga nanti ke depan itu pendidikannya lanjut sampai mereka dewasa, mereka itu punya pengetahuannya sudah dewasa dan mereka mandiri. Saya pikir itu. Kemudian sekolah alam ini juga adalah bentuk ya yang menggunakan sebagai media pembelajaran murid pada ya alam. Jadi nanti kita tidak langsung di dalam gedung sini, tapi nanti kita langsung di alam, ya, di bawah-bawah pohon, di tempat-tempat wisata untuk mereka mengenal ya. Di situ ada wisata ya air terjun dan lain-lain, ya, termasuk hewan pemeliharaan ya ikan. Jadi seperti itu. Dan sekolah ini kita bentuk pada prinsipnya sekolah lembaga yang non formal, yang secara langsung pendidikan ini dia melekat juga sebagai tanggung jawab untuk pemerintah kampung, kepala kampung dan aparat kampung. Ya, jadi pendidikan ini sangat penting. Saya punya aksi inovasi yang sangat luar biasa. Saya berpikir judul ini saya ambil bahwa sehingga punya niat yang baik. Pembangunan di suatu daerah, distrik, kampung itu dia maju adalah tergantung kepada sumber daya manusia. Oleh sebab itu manusia ini kita mulai bentuk, kita mulai bangun, kita mulai didik mulai dari usia anak-anak usia dini seperti ini, sehingga nanti sampai pada jenjang ya SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi yang mereka sudah memiliki pengetahuan yang luas dan yang dalam. Ya, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan secara umum kepada orang tua kita yang membawakan anak-anak untuk menyekolahkan di sekolah alam ini, sehingga tetap terus giat, tetap terus mengantarkan anak-anak untuk mereka mengikuti pendidikan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, sekali lagi kepada bunda dan orang tua tetap tuntun anak-anak mereka belajar di
dalam gedung Pondok Alam ruangan dan nanti di ruang bebas, ya, luar bebas di lingkungan. Ya, sekitar ini sekali lagi untuk mereka mengenal ya alam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Shalom, selamat siang, dan Tuhan memberkati kita semua. Yang mana boleh berkenan hadir pada pagi menjelang siang ini. Kami adalah pengelola PAUD Tunas Waigo yang telah didirikan dari tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2021. Kami sebagai Bunda sangat berterima kasih kepada Pak Susim yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada siang ini. Dengan adanya kegiatan atau diklat yang diikuti atau ya dilakukan oleh Pak Susim, sehingga memilih kami PAUD Tunas Waigo sebagai salah satu lahan tempat di mana beliau harus melakukan penelitian atau inovasi di sekolah kami. Kami sebagai pengelola kami mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Susim sehingga kami boleh mengenal bagaimana cara mendidik anak. Selama ini yang kami lakukan itu kegiatan di dalam gedung dan juga di luar gedung, tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Pak Susim mengenai sekolah alam. Dan pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih dan memperdalamkan ilmu yang bisa kami tambahkan juga kepada anak-anak didik kami yang selama ini kami mungkin belum melaksanakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dari kurikulum sekolah alam, dan pada hari ini kami boleh melakukan. Jadi untuk orang tua dari anak-anak peserta didik perlu ketahui bahwa pendidikan sekolah alam ini yang kami boleh canangkan pada hari ini dan akan berlanjut. Bagaimana kami mengajar kepada anak-anak untuk mengenal lingkungan di sekitar mereka berada, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kalau memang di rumah kita ada halaman, bagaimana kami menciptakan situasi atau suasana di sekitar alam atau sekitar halaman atau di lingkungan tempat kita berada dengan menghiasi dengan tanaman-tanaman yang ada, baik itu berupa bunga atau warung hidup, tanaman-tanaman yang bisa kami pakai sebagai ibu rumah tangga di dapur. Kita bisa manfaatkan halaman itu dengan menanam tanaman yang ada. Baik itu tanaman yang usianya cuma 3 bulan kita bisa panen, dan juga ada tanaman jangka panjang. Jadi nanti di dalam ini kami mungkin memberikan pengetahuan sedikit dengan anak-anak di dalam ruangan, tapi nanti kami akan keluar juga untuk bagaimana mereka mengetahui bagaimana menanam itu tanaman dan bagaimana merawat sampai tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan akan dipanen nanti. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola alam di sekitar kita. Tuhan menciptakan kita dengan bumi serta segala isinya, kan? Jadi tugas kita untuk bagaimana kita merawat apa yang ada di bumi ini. Nah, sekarang bagaimana anak-anak kita Tahapan proses belajar mengajar, di mana para bunda-bunda mereka membawa anak-anak sekolah alam di distrik Wayer ini. Mereka proses belajarnya di luar dari gedung atau ruangan, dan mereka sekarang ada di alam terbuka, ya, ada di alam terbuka atau di luar ruang kelas atau gedung pondok sekolah alam ini, sehingga mereka betul-betul tadi dari tahapan mereka sudah belajar, dan sekarang ini saya bersama-sama dengan bunda dan orang tua dan anak-anak
sekolah alam usia dini ini berada pada alam terbuka. Untuk tadi proses pembelajaran mereka sudah mengenal alam tanaman dan tumbuhan. Ya, secara langsung sudah dibimbing oleh Bapak sendiri dan juga dari tim tingkat distrik Wajer. Saya pikir itu, dan setelah ini kami akan kembali ke gedung atau ke pondok sekolah alam untuk proses pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih dan selamat siang.